Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Rahman. Video kali ini adalah video perjalanan balik saya dari Malaysia menuju ke Indonesia menggunakan bis Malaysia dari Bintulu menuju ke Kuching, dan selanjutnya menggunakan bis Damri asal Indonesia dari Kuching menuju Pontianak, Indonesia. Seperti apa cerita perjalanan saya kali ini? Simak terus video ini hingga selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe jika belum subscribe, share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Terima kasih telah ikut serta membantu mensupport channel ini. Yang punya Palangkaraya izin ya. Teman-teman semua, saat ini saya berada di Bintulu, tepatnya di Terminal Sentral Bintulu atau Ling Hua Hotel. Malam ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Indonesia menggunakan bis terbaik asal Sarawak, yaitu Bus Asia. Perjalanan saya ini dimulai dari Bintulu menuju ke Kuching, dan besok saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak, Indonesia menggunakan bis asal Indonesia, yaitu bis Damri. Teman-teman sekalian, saat ini saya sudah berada di dalam bis dan bis pun sudah bergerak meninggalkan Terminal Sentral Bintulu atau Ling Hua Hotel, dan selanjutnya meluncur menuju ke Kuching. Mohon doanya kepada teman-teman semuanya, semoga perjalanan ini lancar, aman, dan selamat hingga sampai di tempat tujuan. Sebelum keluar dari Bandar Bintulu, di sini bis mampir di salah satu pom bensin yang ada di sini untuk melakukan pengisian bahan bakar. Setelah selesai, bis pun melanjutkan perjalanan menuju ke Selangau hingga ke Kuching. Teman-teman sekalian, kurang lebih 2 jam dari Bintulu, akhirnya bis pun sampai di Selangau, tepatnya di restoran Nurliana Abdullah. Di sini para penumpang maupun kru bis turun untuk bersantap malam dan beristirahat sejenak. Di video sebelumnya kita sudah mampir di restoran ini, namun restoran yang ada di sebelah sana. Dikarenakan jalur yang ada di sini itu jalur 2, sehingga tidak memungkinkan untuk mampir di restoran yang sama. Sehingga restoran Nurliana Abdullah membuka cabang yang ada di sebelah sana, agar memudahkan kendaraan yang dari arah Kuching maupun Sibu untuk beristirahat di Selangau, makan, berbelanja, maupun keperluan lainnya ketika dalam perjalanan dari Sibu ke Bintulu maupun sebaliknya. Teman-teman sekalian, setelah bersantap malam dan beristirahat kurang lebih 30 menit, bis pun kembali bergerak meninggalkan Selangau dan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Sibu hingga ke Kuching.
Teman-teman semua, pada saat ini saya dan bis sudah berada di Terminal Sibu dan di sini ada beberapa penumpang yang turun dan driver bis juga mengambil beberapa paket yang akan dikirim ke Serikai, Seriaman, Serian, dan Kucing. Terminal Sibu cukup sepi dikarenakan pada saat ini jam menunjukkan pukul 4 pagi waktu setempat dan setelah selesai bis pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Serikai, Seriaman, Serian, dan Kucing. Saat ini bis sudah berada di Jembatan Sibu. Di bawah sungai ini mengalir sungai yang namanya itu kalau tidak salah adalah Sungai Lanang. Yang hulunya itu terdapat bendungan terbesar nomor 2 di Asia, yaitu Bakong Dam. Teman-teman sekalian, saat ini saya dan bis sudah sampai di Bukit Song, mudah-mudahan tidak salah nama. Dan di sini semua penumpang dan kru bis turun untuk merilekskan badan. Dan di sini ada yang ke toilet, ada yang merokok, ada yang sarapan pagi, dan ada yang hanya sekedar duduk untuk bersantai. Cuaca pagi hari ini cukup cerah walaupun saat ini di sini masih gelap dikarenakan masih berkabut. Setelah beristirahat kurang lebih 30 menit, bis pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Seriaman, Serian, dan Kucing. Semoga saja bis ini tidak telat sampai di Kucing sehingga saya masih sempat membeli tiket untuk menyeberang ke Indonesia. Karena planning saya semalam saya akan menggunakan bis asal Indonesia yaitu bis Damri. Yang mana bis tersebut yang akan saya gunakan menyeberang ke perbatasan Indonesia-Malaysia. Dan semoga saja saya masih kebagian tiket dan tidak telat sampai di Kucing. Saat ini bis sudah berada di flyover Simpang 3 antara Sibu, Seriaman, dan Serian. Dan di sini bis tidak langsung menuju ke Serian, dikarenakan akan mampir dulu di Seriaman untuk menurunkan dan menaikkan penumpang yang ada di sana. Jaraknya sendiri dari Simpang 3 menuju ke terminal bis kurang lebih 12 km. Teman-teman sekalian, saat ini saya sudah berada di Seriaman, tepatnya di bus station. Dan di sini ada beberapa penumpang yang naik dan turun. Setelah selesai, bis pun kembali bergerak menuju ke Serian dan Kucing. Saat ini bis sudah berada di Simpang 3 Seriaman, tepatnya di atas flyover. Jalan yang kita lalui ini adalah jalan dari arah Bandar Seriaman. Sedangkan yang ke kiri adalah jalur menuju ke Miri hingga ke Brunei Darussalam. Sedangkan yang akan kita lewati yaitu lurus adalah jalur menuju ke Kucing hingga ke Indonesia.
kurang lebih 2 jam dan menempuh jarak kurang lebih 130 km. Dari Seriaman, akhirnya bis pun sudah sampai di Serian, tepatnya di Simpang 5 atau di samping flyover yang ada di Serian. Start dari Bintulu hingga saat ini bis sudah berada di Serian. Itu artinya bis sudah menempuh jarak kurang lebih 570 km. Belum sana, office sana. Sebuah? Saya tahu nomornya. Iya, macam tidak biasa naik ini. Iyalah, sana Saya tahu nomornya, Mas. sejuk. Oh. Jom, Bila mau kasih mati ekon. malah boleh. Nah, Nanti Orang lain panas. orang lain panas. Kamu cakap tadi. dia sendiri mau kasih mati, bukan saya. Tuhal kau. Bisa kata. Ada sih yang selamatan. Di sini bisnya tidak langsung menuju ke Kucing, akan tetapi mampir dulu di Serian untuk menurunkan dan menaikkan beberapa penumpang yang ada di agen. Dan di sini saya bisa saja turun untuk melanjutkan perjalanan menuju ke perbatasan Indonesia Malaysia, tepatnya Tebedu Entikong, yang berjarak kurang lebih 35 km. Kan tetapi saya lebih memilih melanjutkan perjalanan menuju ke Kucing yang jaraknya kurang lebih 60 km, dikarenakan saya mau menuju ke Indonesia itu atau Pontianak ingin menggunakan bis Damri. Karena untuk menggunakan bis Damri itu kita harus naik dari terminal yang ada di Kucing, dan mereka tidak bisa mengambil penumpang yang ada di Serian. Teman-teman sekalian, seperti yang kita saksikan di depan bahwa jalur utama jalan yang ada di Sarawak ini sudah menggunakan jalur 2. Begitu juga dengan persimpangan yang ada di sini, entah itu simpang 3 maupun simpang 4, sudah menggunakan flyover. Walaupun di beberapa titik masih dalam tahap penyelesaian atau dalam tahap pengerjaan. Semoga di lain kesempatan saya berkesempatan lagi untuk menjajal jalur 2 yang ada di Sarawak. Dimulai dari ujung barat Sarawak hingga ke perbatasan Brunei Darussalam dan perbatasan Sabah. Setelah menempuh jarak kurang lebih 600 km, akhirnya bis pun sampai di Terminal Kucing. Selanjutnya saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak, Indonesia,
menggunakan bis Damri. Saatnya kita membeli tiket untuk perjalanan selanjutnya. Setelah mengantri dan menunggu proses pembelian tiket, di kisaran harga Rp80 Malaysia, akhirnya saya mendapatkan barcode ini. Saatnya menuju ke counter 2 untuk proses pencetakan tiket. Teman-teman, proses pencetakan tiketnya sudah selesai dan saat ini saya sudah memiliki tiket untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak, Indonesia. Teman-teman sekalian, karena bisnya berangkat jam 1 siang nanti, itu artinya masih ada waktu 1 jam untuk jalan-jalan sekaligus bersantap siang. Dan saat ini saya akan menuju ke bis yang akan berangkat siang nanti. Teman-teman sekalian, ternyata bisnya ada 2 yang akan berangkat. Satunya nanti akan berangkat kurang lebih 15 menit lagi, dan yang satunya lagi akan berangkat jam 1 siang atau yang akan kita tumpangi. Karena di sini tidak ada kru bisnya, maka saya akan kembali ke dalam untuk bersantap siang bersama teman saya yang sudah menunggu di dalam, yaitu David. Teman-teman sekalian, siang ini saya akan makan nasi goreng Pattaya. Nasi goreng yang dibungkus dengan telur. Di harga Rp7.50, ditambah lagi air atau mineral itu Rp1.50. Siang ini saya makan di tempat yang spesial dikarenakan nama kafenya atau warungnya itu hampir sama dengan nama channel kita. Teman-teman sekalian, bis yang akan kita tumpangi menuju ke Pontianak, Indonesia itu sudah ada dalam antrean. Dan saat ini sudah menuju ke parkiran untuk menaikkan penumpang yang akan berangkat menuju ke Pontianak, Indonesia. Teman-teman sekalian, saat ini saya akan naik ke bis yang akan berangkat menuju ke Pontianak. Dan di sini saya membeli tiket dengan nomor kursi yang paling depan, yaitu nomor 1 dan 2. Teman-teman sekalian yang masih setia menonton hingga di menit ini, saat ini semua penumpang sudah naik dan bis pun sudah bergerak meninggalkan terminal Kuching atau Kuching Sentral. Selanjutnya akan menuju ke perbatasan Indonesia-Malaysia, yaitu Tebedu, yang berjarak kurang lebih 95 km. Teman-teman sekalian, mohon doanya agar perjalanan menuju ke Pontianak, Indonesia berjalan aman dan lancar, selamat hingga sampai di tujuan. Teman-teman sekalian yang masih setia menonton hingga di menit ini, karena di awal video saya tidak sempat menyebutkan harga tiket yang saya gunakan dari Bintulu hingga ke Kuching. Sebenarnya saya berangkat dari Batu Nia menuju ke Bintulu itu juga menggunakan bis dengan biaya Rp10. Setelah sampai di Bintulu, saya membeli tiket dengan harga Rp90 untuk Bintulu Kuching. Jaraknya sendiri kurang lebih 600 km dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 12 jam. Waktu tempuhnya cukup lama dikarenakan bis selalu mampir di agen dan di terminal. Dan kalau tidak salah ingat, mampirnya itu sekitar 7 kali.
Dan setelah dari Kucing, saya beli tiket lagi menuju ke Pontianak, Indonesia itu. Harganya ada di angka Rp80 Malaysia. Jadi total untuk akomodasi transportasi dari Batunia menuju ke Pontianak, Indonesia berjumlah Rp180 Malaysia. Kalau dikurskan ke rupiah sekitar Rp650.000. Setelah mampir berbelanja oleh-oleh di salah satu kedai yang ada di Serian, bis pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke border perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya border Tebedu. Untuk mempersingkat jarak dan waktu, di sini bis tidak melewati kota Serian atau Bandar Serian, akan tetapi memilih jalur alternatif. Saat ini bis sudah mengarah menuju ke perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya Tebedu Entikong. Dan di sini bis melintasi salah satu tanjakan tertinggi yang ada di Sarawak, yaitu Puncak Borneo, yang berada di antara Bandar Serian dan Tebedu perbatasan Indonesia-Malaysia. Teman-teman sekalian, sesaat lagi kita akan sampai dan turun untuk melakukan pengesahan dokumen perjalanan atau pengecopan paspor untuk imigrasi perbatasan Malaysia. Setelah melewati pagar, di sini kamera tidak boleh dihidupkan selama berada di kawasan border imigrasi. Teman-teman sekalian, saat ini saya sudah melakukan pengecopan paspor keluar dari Malaysia. Selanjutnya saya akan melakukan pengecopan paspor lagi di imigrasi Indonesia atau pengecopan kedatangan. Teman-teman sekalian, barusan saja saya melewati pintu terakhir perbatasan Indonesia-Malaysia dan saat ini saya sudah berada di wilayah Indonesia. Selanjutnya saya akan melakukan pengecopan paspor lagi di imigrasi kedatangan Indonesia dan aturannya tetap sama, kamera tidak boleh hidup. Teman-teman sekalian, saat ini saya barusan saja melakukan pengesahan dokumen perjalanan atau job kedatangan kembali ke Indonesia. Dan di depan sana sudah ada bis Damre yang akan kita tumpangi menuju ke Pontianak. Dan di depan sana juga terdapat Bus Asia yang saat ini melakukan pengecekan barang-barang bawaan oleh Custom Indonesia yang kebetulan mengantar jemaah umroh. Setelah melakukan pengesahan dokumen perjalanan dan melakukan pengecekan barang-barang bawaan oleh Custom Indonesia untuk menghindari barang-barang yang tidak diinginkan masuk ke Indonesia,
Bis pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak. Sedikit saran untuk teman-teman yang ada di luar sana atau yang ingin melakukan perjalanan atau traveling, bawalah barang-barang seperlunya saja dan hindari membawa barang-barang yang dilarang melintas di perbatasan atau barang-barang yang dalam pengawasan custom, agar perjalanan teman-teman sekalian lancar, aman, dan selamat. Teman-teman sekalian, saat ini saya sudah berada di Sosok, tepatnya di rumah makan Roda Minang. Dan di sini kita akan bersantap sore setelah menempuh jarak kurang lebih 190 km dari Kuching dan 100 km dari perbatasan Indonesia-Malaysia. Setelah beristirahat kurang lebih 30 menit dan bersantap sore, bis pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke kota Pontianak. Dan sisa jarak yang akan kita tempuh sekitar 160 km. Mudah-mudahan saja di sisa perjalanan ini tak ada hambatan yang berarti. Semoga aman dan selamat sampai di tujuan. Setelah menempuh jarak kurang lebih 950 km yang dimulai dari Batunia hingga ke Pontianak yang melewati beberapa kota atau bandar, dimulai dari Bintulu, Sibu, Serian, Kuching, dan dilanjutkan menuju ke perbatasan Tembedu Entikong atau perbatasan Indonesia-Malaysia. Kemudian dilanjutkan lagi menuju ke Pontianak. Tanpa kurang satu apapun, alhamdulillah saat ini saya sudah berada di Terminal Internasional Sui Ambawang yang berada di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Teman-teman sekalian, saat ini saya sudah berada di lobi kedatangan bis internasional atau bis antar negara, dan di depan ada juga bis Malaysia yang datang, yaitu Bus Asia yang kebetulan mengantar jemaah umroh. Selanjutnya saya akan keluar dari ALBN antar negara atau Terminal Bis Internasional. Selanjutnya menuju ke Serdam atau Jalan Sungai Raya Dalam. Dan di sana saya akan beristirahat selama beberapa hari sebelum melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Sulawesi dalam misi mengantar seorang anak yang hilang 23 tahun yang lalu di perbatasan Indonesia-Malaysia, dan tentunya saat ini juga sudah dewasa. Mohon doanya kepada teman-teman semuanya, semoga perjalanan saya aman, lancar, dan selamat hingga ke Sulawesi, dan semoga misi saya untuk mempertemukan kepada kedua orang tuanya berhasil. Demikianlah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan informasi. Kritik dan saran silahkan coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe jika belum subscribe, share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video dan trip perjalanan saya selanjutnya. Salam sehat dan sukses selalu. Teman-teman sekalian, saat ini saya sudah berada di Pindrang dan alhamdulillah hari ini Bang Ibrahim sudah bisa bertemu dengan kedua orang tuanya sejak 23 tahun yang lalu, dan Bang Ibrahim ini sudah disangka sudah meninggal sejak beliau umur 10 tahun dan hilang di perbatasan Indonesia-Malaysia, dan mereka sejak itu hilang kontak hingga saat ini alhamdulillah mereka bisa bertemu kembali.